Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ainun dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, kita akan bahas dulu nih ternyata apa sih yang dinamakan dengan subjek hukum itu sendiri. Jadi, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Sehingga subjek hukum merupakan pendukung dan hak kewajiban, maka dia memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud itu sendiri yaitu bertindak menurut hukum. Lalu, apa saja sih yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum? Kategori subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan setiap orang yang mempunyai kedudukannya yang sama selaku pendukung, hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Pengecualiannya ialah bahwa menurut pasal 2 KUH Perdata, bagi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir bila kepentingannya menghendaki, tetapi bila bayi itu lahir dalam keadaan mati dianggap tidak pernah ada, maka ia bukan subjek hukum. Selanjutnya, apa saja sih syarat-syarat cakap hukum? Syarat-syarat cakap hukum yaitu yang pertama, seseorang yang dewasa berumur 21 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 KUH Perdata. Yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Yang ketiga, seseorang yang tidak menjalani hukum. Yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat. Selanjutnya, ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu yang pertama, anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Kriteria dewasa seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Yang pertama, dalam KUH Perdata pasal 330, orang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Selanjutnya, usia minimal pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Pasal 7 ayat 1 perkawinan menyebutkan perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun tidak dapat membuat wasiat. Dan Undang-Undang Peradilan Anak tahun 1997, ukuran kedewasaan anak adalah usia 18 tahun. Lalu, pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu untuk dapat memilih di dalam pemilihan umum harus berusia 17 tahun. Nah, kita akan bahas bagaimana ketentuan hukum tentang pengampuan yang terdapat pada pasal 433 sampai dengan 482. Jadi, ada 3 alasan orang yang sudah dewasa diposisikan di bawah kemampuan, yaitu keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya berpikir, sakit ingatan, dungu atau dungu disertai dengan mengamuk. Selanjutnya, pengampuan yang terjadi karena adanya putusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan yang dapat diajukan oleh yang pertama, bagi keborosan hanya keluarga saudara dalam garis lurus dan oleh sesama keluarga saudara dalam garis menyimpan sampai derajat keempat dan suami atau istri. Yang kedua, bagi yang lemah pikiran orangnya sendiri yang merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri. Yang ketiga, bagi kekurangan daya berpikir, sakit ingatan, dungu atau dungu disertai dengan mengamuk
maka dimohonkan oleh keluarga saudara terhadap keluarga saudara atau suami dan istri. Ini terdapat pada pasal 434 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya yang keempat, bagi yang kekurangan daya pikir dan tidak mempunyai keluarga, saudara atau tidak memiliki suami istri yang berbeda di wilayah Indonesia. Baik, kita akan beranjak untuk menjelaskan apa sih yang namanya badan hukum itu sendiri. Jadi, badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Sehingga badan hukum itu sendiri merupakan badan-badan perkumpulan seperti orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dalam demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Selanjutnya, badan hukum terbagi atas dua macam, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Yang pertama, badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. Dengan demikian, badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Menurut hukum, berlaku secara sah. Contohnya, PT Koperasi dan Yayasan. Yang kedua, badan hukum publik. Badan hukum publik ini merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk mengangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya, seperti atau instansi pemerintah. Contohnya,